Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk sahabat YouTube penjelajah kisah. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang pemulung miskin yang hidup di kolong jembatan. Tapi dalam waktu hanya 2 minggu, hidupnya berubah drastis setelah mengamalkan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dulu ia tidur beralaskan kardus di bawah jembatan tua di Kebumen. Hidup dari sisa sampah yang dibuang orang lain. Namun siapa sangka, hanya dengan satu amalan kecil yang dilakukan dengan ikhlas, langit terbuka, dan rezeki datang bertubi-tubi hingga ia mampu membeli sebuah Pajero baru dan rumah sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana sebuah zikir dan keyakinan bisa membalik nasib seorang gelandangan menjadi orang terpandang? Sambil mendengar cerita ini, mari bersama-sama kita haturkan dan tuliskan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Bagi yang subscribe dan like video ini, kami doakan semoga Allah lancarkan rezekinya, sehat badannya, dipermudah segala urusan dunia akhirat. Embun pagi menetes dari batang besi jembatan tua yang mulai berkarat. Di bawahnya, di antara tumpukan kardus robek dan bau pesing yang menyengat, seorang pria kurus menggeliat pelan. Namanya Juki. Usianya 30 tahun, tapi wajahnya menua jauh lebih cepat dari angka itu. Rambutnya acak-acakan, kusam dan kotor. Wajahnya legam, bukan karena warna kulit, tapi karena jelaga, debu, dan luka hidup yang menempel setiap hari. Ia bangun perlahan, mengusap matanya yang berat dengan punggung tangan yang dipenuhi bekas luka lecet. Di sebelah kepalanya, sepasang sandal jepit bolong menjadi bantal, sementara tubuhnya hanya dilapisi satu lapis kaos tipis penuh noda dan jaket robek yang sudah tak layak pakai. Juki menarik nafas dalam-dalam. Udara pagi di Kebumen menusuk tulang. Tapi bukan udara yang membuatnya tercekat hari itu, melainkan firasat. Firasat aneh yang belum pernah ia rasakan sejak ia tinggal di kolong jembatan ini lebih dari 5 tahun. Ia duduk diam, menatap ke arah sungai yang mengalir di bawah kakinya. Airnya keruh, mengalir tanpa tujuan seperti hidupnya yang juga tak tahu akan kemana. Tak ada keluarga, tak ada teman. Hanya dirinya dan malam-malam panjang yang ia habiskan dalam gelap dan dingin. Setiap pagi, seperti rutinitas takdir, Juki akan berjalan kaki menyusuri jalanan sempit ke arah pasar. Bukan untuk berdagang, tapi untuk menyelam di lautan sampah, mencari sisa sayur busuk yang masih bisa direbus. Kadang ia dapat potongan kol, kadang sisa tomat busuk, kadang juga hanya plastik dan kertas basah. Namun pagi itu, langkah Juki terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena perasaannya berkata, sesuatu akan terjadi hari ini. Langit tampak kelabu. Angin bertiup sedikit lebih dingin dari biasanya. Bahkan aroma pasar dari kejauhan yang biasanya menyengat, pagi ini tercium seperti aroma asing. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum bisa ia mengerti. Tapi tubuhnya menggigil tanpa sebab. Kenapa ya? Gumam Juki pelan sambil menyandarkan tubuhnya di tiang jembatan. Tangannya merogoh saku celana. Hanya ada 2 butir kacang tanah mentah sisa semalam. Itu pun sudah keriput dan nyaris pecah. Tapi ia tetap memasukkannya ke mulut. Sekadar mengisi rasa pahit yang selalu ia telan tiap pagi. Rasa lapar. Langkahnya kemudian tertatih menuju pasar. Jalanan masih sepi. Tapi ada satu masjid besar di pojok pasar yang lampunya sudah menyala. Masjid itu selalu terlihat megah dari luar. Tapi Juki tak pernah berani masuk. Ia merasa terlalu kotor. Terlalu hina. Namun entah mengapa pagi itu kakinya melangkah ke sana. Seolah ada yang menariknya dari dalam. Seolah ada suara yang memanggil meski telinganya tak mendengar apa-apa. Dan untuk pertama kalinya, Juki melangkah ke arah masjid itu. Bukan untuk meminta, tapi sekadar untuk duduk, beristirahat, dan bertanya dalam hati, apakah hari ini langit akan berubah? Jembatan di belakangnya perlahan menghilang dari pandangan. Dan tanpa ia sadari, hidupnya sedang berada di ambang perubahan terbesar yang akan menggetarkan seluruh kehidupannya. Matahari sudah mulai merangkak naik, menerobos celah-celah atap bangunan pasar dan memantul di genangan air kotor yang berserakan di jalan.
Juki baru saja selesai memilah sampah di belakang los sayur. Tangannya belepotan lumpur dan sisa makanan busuk. Perutnya perih. Namun ia tak mengeluh. Sudah biasa. Sore menjelang. Tubuhnya terasa letih. Langkah kakinya terseok menyusuri trotoar yang mulai dipenuhi pedagang makanan. Tak jauh dari pasar, berdiri megah sebuah masjid besar berlantai 2. Kubahnya keemasan. Pintu gerbangnya menjulang dengan ukiran kaligrafi. Tapi tak pernah sekalipun Juki masuk ke dalamnya. Hari itu, langkahnya berhenti di teras masjid. Bukan untuk masuk, tapi hanya ingin duduk sebentar. Berteduh dari panas, melepas penat. Ia tahu tempat itu suci. Tapi dirinya terasa terlalu kotor untuk sekadar menjejak lantainya. Juki duduk di salah satu sudut teras. Punggungnya bersandar di tembok marmer. Matanya terpejam, dan napasnya berat. Peluh membasahi pelipisnya. Debu dan keringat bercampur di wajahnya. Ia menyeka dengan kain kecil yang sudah berubah warna menjadi keabu-abuan. Lalu tiba-tiba, dari dalam masjid terdengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap selesai sholat wajib, maka Allah akan mengampuni dosanya dan mengabulkan setiap doanya. Suara itu datang dari pengeras suara masjid. Lantang, tapi penuh kelembutan. Ustadz itu sedang mengisi kajian Baqda Asyar. Tapi bagi Juki, kalimat barusan bukan sekadar pengajian biasa. Itu seperti petir yang menyambar tepat di tengah dadanya. Juki membuka matanya perlahan. Degup jantungnya berubah. Ada sesuatu dalam suaranya. Dalam kalimat itu. Seolah kalimat itu bukan ditujukan kepada jamaah masjid, tapi khusus untuk dirinya yang duduk di luar. Seolah kalimat itu datang dari langit, menembus marmer masjid, dan menghujam ke dalam relung jiwanya yang paling sepi. Ia menoleh pelan, memandang ke arah pintu masjid yang terbuka. Dari posisinya, ia bisa melihat sang ustadz duduk bersila di hadapan para jamaah. Tidak banyak yang hadir, hanya belasan orang, tapi suasananya tenang dan hikmat. Ustadz itu melanjutkan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ayat 285 dan 286 adalah karunia yang diturunkan langsung dari langit. Jika engkau membacanya setiap selesai sholat, maka tidak ada doa yang tidak dijawab, dan tidak ada dosa yang tidak diampuni. Juki terdiam. Nafasnya tertahan. Dalam diamnya, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk. Ia merasa ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar ia sedang duduk lalu mendengar. Tapi ini petunjuk. Sesuatu di dalam dirinya berkata, coba sekali saja. Coba kau buktikan apakah Allah benar-benar mendengar. Ia tak menunggu lagi. Waktu asyar akan segera masuk. Tanpa pikir panjang, Juki bangkit berdiri. Kakinya gemetar. Tapi langkahnya mantap. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Sesuatu sedang menunggu di balik sholatnya. Di balik 2 ayat yang akan ia baca untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Langkah Juki gemetar saat memasuki area tempat wudhu masjid. Matanya memandang ke sekeliling dengan waspada. Takut diusir, takut dicurigai. Tapi hari itu, tak seorang pun menegur. Seolah semesta sedang membuka jalan baginya untuk kembali. Untuk bersujud di hadapan zat yang selama ini hanya ia sebut dalam diam dan rindu. Tangannya perlahan membuka keran. Air dingin mengucur deras, memercik mengenai ujung jarinya. Ia terdiam. Lama, jemarinya yang kotor dan kasar perlahan menyentuh wajahnya. Dan saat air menyentuh kulitnya, ia menutup mata rapat-rapat. Bibirnya bergetar. Dada sesak. Air itu bukan sekadar air, tapi seperti cahaya. Seperti aliran kehidupan baru yang menyentuh luka-luka lamanya. Tangisnya tumpah. Tak bersuara, tapi deras. Bahunya terguncang pelan. Ia usap wajahnya. Ia basuh tangannya. Ia siram kepalanya. Setiap tetes air terasa seperti penghapus beban yang menempel bertahun-tahun. Ini wudhu, gumamnya dalam hati. Nyaris tak terdengar. Bertahun-tahun ia jauh. Bertahun-tahun ia terjerumus dalam lumpur kelalaian. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, ia berdiri dengan wajah bersih,
meski bajunya tetap lusuh. Dengan langkah pelan dan kepala menunduk, Juki memasuki ruang utama masjid. Ia mencari saf paling belakang. Tak berani di depan. Ia berdiri di pojok, menyelip di antara para jamaah yang tak mengenalnya. Tapi hatinya lebih tenang dari sebelumnya. Adzan asyar berkumandang. Suara itu menggema hingga relung jiwanya. Saat takbir pertama dikumandangkan, Juki mengangkat tangan. Dadanya bergemuruh. Mulutnya mulai melafalkan niat, meski tersendat-sendat. Tapi tak ada keraguan. Selama rakaat demi rakaat berlalu, matanya terus basah. Hatinya berguncang. Seolah setiap bacaan imam, setiap gerakan solat, adalah pelukan dari langit yang telah lama ia rindukan. Solat pun selesai. Juki tidak langsung beranjak. Ia tetap duduk. Menunduk. Tangannya bergerak pelan. Meraih mushaf Al-Quran di rak terdekat. Ia buka halaman demi halaman. Hingga matanya menemukan 2 ayat itu. Matanya membaca pelan. Lirih. Dengan suara serak dan dada yang bergetar. Ia membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ayat yang tadi disebut Ustadz dalam ceramah. Ia tak tahu tajwidnya benar atau tidak. Tapi yang ia tahu, hatinya merunduk penuh harap. Setelah selesai, ia menutup mushaf itu, memeluknya, lalu menengadahkan tangan. Ya Allah, cukupilah makananku hari ini, aku lapar. Bisiknya. Tak sampai 1 menit setelah doanya selesai, seorang pria paruh-baya bersorban mendekatinya. Pria itu adalah panitia masjid. Ia tersenyum hangat sambil menyodorkan sekotak nasi hangat dan sebotol air mineral. Mas, ini ada rezeki dari donatur. Ucapnya lembut. Juki menerima kotak itu dengan kedua tangan gemetar. Matanya membesar. Napasnya tercekat. Ia tak bisa berkata apapun. Hanya air mata yang terus mengalir. Dalam hati ia berkata, apakah secepat ini kau menjawab? Ya Allah. Tangannya menggenggam kotak nasi itu erat. Bukan karena lapar semata, tapi karena ia tahu, ini bukan sekadar nasi. Ini adalah jawaban. Ini adalah tanda bahwa langit tak buta. Dan bahwa doanya baru saja didengar. Sejak kejadian sore itu di masjid, hidup Juki mulai terasa berbeda. Ia tak lagi hanya duduk di teras menanti adzan. Kini ia menjadi bagian dari saf. Ia datang sebelum iqamah, duduk tenang, lalu membaca 2 ayat itu setiap kali solat selesai. Surah Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Ayat yang ia tidak hafal, tapi ia bawa terus setiap waktu lewat mushaf kecil lusuh yang ia temukan di rak masjid. Hari-hari pun berlalu. Namun bukan hari biasa. Sebab setiap harinya, keajaiban seolah turun tanpa diminta. Hari pertama setelah ia berdoa, kotak nasi datang. Tapi hari kedua, lebih dari itu. Pagi itu Juki duduk di belakang los daging. Perutnya keroncongan, tapi ia tetap tersenyum. Ia membuka mushaf kecilnya dan membaca 2 ayat itu dengan perlahan, lalu menengadahkan tangan. Ya Allah, berilah aku makan hari ini. Tak sampai 2 jam, seorang ibu penjual gorengan lewat sambil membawa keranjang. Ia berhenti tepat di depan Juki. Nak, ini ada lebih. Kamu makan ya. Ucapnya sambil menyerahkan 2 bungkus gorengan hangat berisi tempe dan tahu. Juki menunduk, menerima dengan tangan gemetar, dan hanya mampu berbisik dalam hati. Allah. Hari ketiga, keajaiban datang dari arah yang lebih aneh lagi. Juki sedang duduk di dekat pagar masjid, mencoba membaca lagi ayat-ayatnya dengan pelan. Angin sore berembus pelan. Tiba-tiba, seekor kucing putih meloncat dari atap toko sebelah. Di mulutnya menggantung sebuah plastik hitam kecil. Plastik itu jatuh tepat di pangkuan Juki. Ketika ia buka, matanya membelalak. Di dalamnya ada 2 roti sobek yang masih segar. Bungkusnya masih utuh. Tak ada orang di sekitar. Ia menengok kanan kiri. Tak ada siapapun. Hanya si kucing yang kini duduk tak jauh. Menjilat bulunya seolah tahu apa yang baru saja ia lakukan. Juki hanya bisa tertawa kecil sambil berlinang air mata. Apa kau sedang bermain-main dengan hambamu? Ya Allah, tapi aku suka. Aku suka caramu. Hari keempat,
Ia kembali duduk di samping gerobak sayur dekat pasar. Ia tak meminta apapun. Ia hanya duduk. Tapi dari kejauhan, seorang pria paruh baya dengan baju rapi dan logat halus mendekatinya. "Mas, siapa pria itu? Saya sering lihat kamu duduk di sini tiap pagi ya." Juki mengangguk pelan. "Kamu kerja apa sekarang?" Juki hanya tersenyum kecil, lalu menggeleng. Pria itu menatapnya lekat. Sejenak diam, lalu menghela napas. "Saya punya gudang sayur di belakang pasar. Sedang butuh orang jujur untuk jaga malam. Gajinya memang tidak besar, tapi kalau kamu serius, ayo ikut saya sekarang." Juki tertegun. Dadanya bergemuruh. Pikirannya melayang ke malam-malam dingin di kolong jembatan. Lalu ke mushaf kecil di sakunya. Lalu kedua ayat yang ia baca setiap selesai sholat. Tanpa menjawab, ia berdiri, mengangguk penuh keyakinan. Sore itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Juki memiliki pekerjaan. Dan semua itu terjadi tanpa ia minta, tanpa ia lamar, tanpa ia cari. Seolah langit mendengarkan bahkan sebelum mulutnya mengucap. Malam mulai turun, menyelimuti gudang sayur di pinggir pasar itu. Lampu neon tua menggantung di langit-langit, berkedip pelan, memantulkan cahaya samar ke tumpukan karung kol, wortel, dan tomat yang masih segar. Di sudut ruangan, di atas tikar usang bekas alas karung beras, Juki duduk bersila. Ia baru saja menyelesaikan sholat Isya. Tangannya menggenggam mushaf kecil yang selalu menemaninya. Mulutnya pelan membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, seperti yang sudah menjadi kebiasaan barunya. Setelah selesai, ia menunduk lama, lalu menengadahkan tangan. Kali ini, doanya berbeda. "Ya Allah, Engkau sudah beri aku makan. Engkau sudah beri aku tempat berteduh. Tapi tubuhku masih sakit. Aku mohon, sembuhkan." Sudah bertahun-tahun Juki hidup dengan mak kronis. Setiap malam perutnya melilit. Kadang sampai membuatnya tak bisa berdiri. Tapi malam itu, setelah doanya selesai, ia merasa hangat di dadanya. Lalu hening. Tak ada yang terjadi secara ajaib. Tapi juga tak ada rasa nyeri. Ia tidur malam itu tanpa rasa sakit. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bisa memejamkan mata tanpa harus menggigit lengan menahan perih. Pagi harinya, ia bangun sebelum subuh. Udara dingin menusuk, tapi tubuhnya terasa lebih ringan. Tidak melilit, tidak pusing. Ia tersenyum kecil sambil menatap langit-langit gudang. Lalu ia bergumam lirih, "Allah." Hari-hari berikutnya, ia mulai memperluas doanya. Bukan lagi soal perut dan makanan. "Ya Allah, kuatkan tubuhku. Ya Allah, beri aku tenaga untuk angkat karung ini. Ya Allah, beri aku semangat hari ini." Dan entah bagaimana, setiap kali ia berdoa, tubuhnya seperti merespons. Tangannya lebih kuat, kakinya tidak lagi limbung, punggungnya tak lagi ngilu. Bahkan saat teman-teman pekerja lain kelelahan memindahkan sayur dari truk, Juki masih berdiri tegap dan sanggup melanjutkan. Ia tahu, kekuatannya bukan berasal dari nasi bungkus atau vitamin, tapi dari langit. Setiap kali ia mengangkat tangan selepas membaca 2 ayat itu, seolah ada jendela tak terlihat yang terbuka. Dan setiap doanya menembus masuk tanpa hambatan. Ia pernah mencoba tidak berdoa sekali. Sore itu, ia lupa membaca 2 ayatnya setelah asyar karena terburu-buru. Hari itu, ia merasa berbeda. Tubuhnya lebih berat. Tangannya gemetar saat mengangkat beban. Dan hatinya terasa kosong. Sejak itu, ia tak pernah lagi meninggalkan amalan itu. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering duduk sebentar di sudut gudang. Tangannya memegang mushaf kecil. Mulutnya komat kamit. Lalu ia menengadahkan tangan dan memejamkan mata. Dan entah dari mana datangnya, setiap permintaan, satu persatu dikabulkan. Ia mulai sadar, ini bukan kebetulan. Ini bukan sugesti. Ini adalah jawaban dari langit atas keyakinan yang ia tanamkan sejak hari pertama ia dengar ceramah itu dari teras masjid. Hari-hari Juki tak lagi kelam. Tak lagi hampa. Sebab kini,
Ia memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan atau tempat tinggal. Ia punya hubungan langsung dengan langit. Dan langit tak pernah gagal menjawab. Pagi itu langit tampak kelabu. Awan bergumpal tebal di atas gudang, dan angin berembus lebih kencang dari biasanya. Juki yang biasanya selalu berseri setiap masuk kerja, hari itu merasa dadanya berat. Ada perasaan ganjil yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Ia tetap bekerja seperti biasa. Menyusun karung sayur, membersihkan sisa-sisa tanah dari truk pengangkut, dan membantu sopir bongkar muatan. Tapi suasana gudang terasa tegang. Bisik-bisik antar pekerja terdengar di mana-mana. Wajah mereka waspada, seolah sedang menanti sesuatu. Tak lama, pemilik gudang datang bersama 2 orang aparat desa. Wajahnya tegang. Langkahnya cepat. Suasana berubah mencekam. Semua kumpul. Serunya lantang. Juki dan para pekerja berkumpul di tengah gudang. Semalam ada pencurian besar. Uang hasil penjualan hilang dari laci besi kantor. Jumlahnya bukan sedikit, belasan juta. Dan hanya orang-orang di sini yang tahu kode pengamannya. Semua terdiam. Mata mereka saling menatap dengan curiga. Juki menunduk. Ia bahkan tidak tahu kalau ada laci penyimpanan uang di kantor kecil gudang itu. Ia hanya bekerja di ruang sayur, tak pernah masuk ke dalam. Akan ada pemeriksaan, lanjut pemilik gudang. Yang tidak bersalah, tenang saja. Tapi situasi tak semudah itu. Satu persatu pekerja ditanyai. Tak lama, giliran Juki. Ia dibawa ke pos aparat desa. Ditahan sementara untuk diinterogasi. Meski tanpa bukti, nama Juki mencuat karena ia adalah orang baru. Tak punya latar belakang, tak punya KTP yang jelas, dan hanya tinggal di gudang. Di dalam ruang sempit yang pengap, Juki duduk dengan tangan gemetar. Ia tidak menangis, tapi wajahnya pucat. Ia hanya berkata lirih, "Saya tidak tahu apa-apa, Pak." Setelah beberapa jam interogasi, aparat desa akhirnya menyimpulkan tidak ada bukti yang mengarah pada Juki. Namun pemilik gudang tetap mengambil keputusan keras. "Kamu memang tidak terbukti, tapi saya tidak bisa ambil risiko. Maaf, kamu tidak bisa lanjut bekerja di sini." Juki hanya mengangguk pelan, tak mampu membela diri. Ia tahu, tak semua orang bisa percaya pada seseorang yang pernah tidur di kolong jembatan. Sore itu, ia keluar dari gudang tanpa membawa apapun selain mushaf kecil dan kantong plastik berisi baju kerjanya. Langkahnya kembali menyusuri jalan yang dulu pernah ia tapaki. Kali ini, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai gelandangan kembali. Ia sampai di kolong jembatan menjelang maghrib. Dingin, sepi. Tempat itu masih seperti dulu. Bau yang sama, kardus yang sama, dan suara air sungai yang tetap mengalir tanpa peduli. Juki duduk pelan. Ia menahan air mata. Tapi tubuhnya goyah. Namun saat ia hendak merebahkan tubuh, matanya tertuju pada sesuatu. 2 plastik hitam di pojok tempat tidurnya. Ia mendekat. Tangannya membuka perlahan. Di dalamnya ada 2 kotak nasi lengkap, 2 botol air mineral, dan selembar uang Rp50.000 yang terlipat rapi. Juki tercekat. Tak ada siapapun di sekitarnya. Tak ada jejak kaki. Tak ada suara langkah. Ia duduk, memeluk plastik itu erat. Air matanya tumpah deras. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena ia tahu, meski semua orang mengusirnya. Allah tidak. Ya Allah, aku percaya padamu. Kalimat itu keluar dari mulutnya dengan suara gemetar. Ia menengadahkan tangan. Dan di balik awan gelap yang menggantung, langit seolah tersenyum kembali. Pagi itu, mentari belum tinggi, pasar masih setengah hidup, suara gerobak baru mulai terdengar, dan para pedagang sibuk membuka tenda jualannya. Di pojok jalan dekat pos ronda, Juki duduk bersila di bawah pohon trembesi. Ia memeluk lutut, menatap kosong ke arah jalan yang dulu sering ia lalui dengan senyum, saat masih bekerja di gudang. Namun kini, setelah dikeluarkan dan kembali ke kolong jembatan, ia merasa seperti kembali nol. Hanya satu hal yang tak berubah, mushaf kecil yang tetap ia bawa kemanapun pergi.
Pagi itu pun ia buka halaman terakhir surah Al-Baqarah. Dibacanya dengan pelan. Diikuti doa dalam hati. Ya Allah, aku tak tahu apa rencanamu, tapi aku percaya padamu. Tak lama setelah zikirnya usai, suara mesin mobil berhenti di dekatnya. Sebuah mobil mewah berwarna hitam, mengkilap seperti baru keluar dari showroom. Pintu terbuka, dan keluar seorang pria gagah mengenakan jas rapi dan sepatu kulit mengkilat. Usianya sekitar 40 tahun. Wajahnya bersih, berkacamata tipis, dengan tatapan tajam namun hangat. Tanpa ragu, pria itu berjalan ke arah Juki. Langkahnya mantap. Banyak orang mulai memperhatikan. Tapi Juki tetap duduk, bingung, dan tak mengenal siapa pria itu. Maaf, kamu yang kemarin sempat kerja di gudang Pak Harto, ya? Tanya pria itu. Juki mengangguk pelan. Hati-hati. Iya, Pak. Saya yang dikeluarkan kemarin. Pria itu menarik napas. Saya melihat semuanya. Saya ada di tempat itu. Dan saya tahu kamu tidak bersalah. Ucapnya tanpa basa-basi. Juki terdiam. Wajahnya kaget. Campur tak percaya. Kalau kamu bersedia, saya ingin tawarkan kamu pekerjaan. Di tempat saya. Tapi bukan gudang. Saya butuh orang yang bisa saya percaya. Jadi asisten pribadi saya di toko hasil pertanian saya. Wajah Juki makin bingung. Ia tak pernah membayangkan akan ditawari pekerjaan lagi. Apalagi oleh orang yang jelas bukan orang sembarangan. Kenapa saya, Pak? Tanyanya lirih. Pria itu tersenyum. Karena saya sudah lihat caramu bersikap meski dalam fitnah. Dan saya percaya, orang yang tetap diam saat dihina, adalah orang yang sedang dijaga langit. Tanpa pikir panjang, Juki mengangguk. Menerima. Hari itu juga, ia dibawa ke toko besar yang ternyata menjual hasil panen dari petani lokal ke kota-kota besar. Bangunannya 2 lantai, penuh aktivitas. Di sana, Juki mulai bertugas. Membantu urusan dokumen, mencatat pesanan, mengantar barang, dan membersihkan ruangan. Hari pertama ia bekerja, semua terasa asing. Tapi ia tetap membaca 2 ayat itu setiap selesai sholat. Dan dalam 3 hari, ia mulai disukai semua pegawai. Mas Juki beda, kata salah satu karyawan. Nggak banyak ngomong, tapi kerjaan rapi terus. Kalau disuruh, langsung jalan. Nggak nunda-nunda, kata yang lain. Pemilik toko itu memperhatikan semua. Ia memperhatikan bagaimana Juki tak pernah membantah, tak pernah terlambat, dan selalu jujur. Bahkan saat diberi uang lebih oleh kurir pembeli, Juki mengembalikannya sampai ke recehan terkecil. Hari ketiga, pemilik toko itu memanggil Juki ke ruangannya. Ia duduk di kursi kulit besar, sambil menatap berkas di mejanya. Juki, katanya, saya ingin menguji kejujuranmu lebih dalam. Ucapan itu menggantung di udara, seperti awan hitam yang sebentar lagi menurunkan hujan besar. Juki hanya menunduk pelan, tak tahu apa maksudnya. Tapi hatinya sudah siap. Apapun ujiannya, ia tahu, selama ia tetap menjaga 2 ayat itu, Allah takkan membiarkannya jatuh. Hari itu, suasana di kantor toko hasil pertanian jauh lebih sibuk dari biasanya. Truk-truk besar berdatangan silih berganti, mengangkut ton demi ton hasil panen dari berbagai daerah. Tim pencatat kewalahan. Telepon tidak berhenti berdering. Semua mata tertuju pada satu hal. Transaksi besar senilai 2 miliar rupiah akan dilakukan hari itu. Bos besar memanggil Juki pagi-pagi sekali. Di ruangannya yang sejuk dan tertata rapi, ia menatap Juki dalam-dalam sebelum berkata tegas. Saya akan percayakan semua transaksi hari ini ke kamu, Juki. Mulai dari penerimaan barang, pengecekan timbangan, sampai pencatatan uang keluar masuk. Ini total nilai seluruhnya, 2 miliar rupiah. Saya tidak akan awasi langsung, tapi saya akan tahu hasilnya nanti. Juki terpaku. Dadanya sesak. Tangannya dingin. Tapi ia menunduk dan mengangguk pelan. Insya Allah, saya siap, Pak. Dari jam 7 pagi hingga menjelang maghrib, Juki bekerja tanpa jeda. Ia mengecek faktur, menghitung lembaran uang tunai, menandai nota,
dan mencatat semua dalam buku besar. Tangannya tak pernah berhenti menulis. Setiap kali uang masuk, ia hitung 2 kali. Setiap kali uang keluar, ia buat salinan nota cadangan. Beberapa pegawai yang lain heran. "Juki, kamu beneran sendiri ngatur semua ini?" Juki hanya tersenyum. "Saya cuma menjaga amanah. Sisanya biar Allah bantu." Tak ada 1 rupiah pun yang meleset. Tak ada selisih kas. Tak ada bon palsu. Semua rapi. Semua akurat. Menjelang maghrib, Juki duduk di depan meja kasir sambil memeluk mushaf kecilnya. Ia membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah seperti biasa, lalu berdoa. Tapi kali ini doanya hanya satu. "Ya Allah, cukupkan aku dengan ridhamu." Tak lama kemudian, bos besar datang lagi. Ia berjalan masuk sambil membawa map coklat dan senyuman yang sulit ditebak. Di dalam map itu, terselip selembar kertas. "Juki," katanya singkat. Juki berdiri, tegap, tapi sorot matanya penuh tanya. "Selama ini saya perhatikan kamu. Dari awal kamu kerja, kamu tidak pernah mengeluh, tidak pernah menawar. Dan hari ini, kamu pegang 2 miliar tanpa satu pun salah catat." Bos itu membuka map dan mengeluarkan kertas yang ternyata adalah cek. "Ini bonus buat kamu," ucapnya sambil menyerahkan cek itu ke tangan Juki. Angka di lembar cek itu membuat jantung Juki hampir berhenti berdetak. 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Juki gemetar. Tubuhnya limbung. Ia menatap cek itu, lalu menatap bosnya. "Pak, ini benar." Bosnya tersenyum. "Kamu bukan orang biasa, Juki. Kamu hidup dengan cara yang tidak dimiliki banyak orang. Kamu jaga amanah tanpa mengeluh. Dan saya percaya, kamu layak mendapat ini." Juki tak sanggup berkata apa-apa. Ia jatuh bersimpuh. Air matanya menetes satu-satu di atas lantai keramik. Dalam hatinya, hanya satu kalimat yang bergema. "Allah." 1 minggu setelah cek 1 miliar itu berpindah ke tangannya, hidup Juki berubah lebih cepat dari mimpi. Dari pemulung yang dulu tidur beralaskan kardus di kolong jembatan, kini ia duduk di balik meja bank, menandatangani berkas pembelian rumah pertamanya. Rumah itu sederhana, tapi bersih dan nyaman. Letaknya tidak jauh dari masjid tempat ia pertama kali mendengar 2 ayat agung itu. Halamannya kecil, tapi cukup untuk sebuah mobil terparkir dengan leluasa. Dindingnya dicat warna krem hangat, dan atapnya mengkilap baru dipasang. Tapi bagi Juki, rumah itu bukan hanya tempat tinggal. Itu adalah bukti bahwa langit benar-benar terbuka bagi siapa saja yang percaya. Di hari berikutnya, Juki datang ke dealer mobil terbesar di kota. Mengenakan kemeja putih bersih, celana panjang hitam, dan sepatu mengkilap, ia melangkah mantap ke ruang pamer. Namun tak semua orang di sana menyambut dengan wajar. Beberapa karyawan memicingkan mata. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu bukan yang dulu tidur di bawah jembatan dekat pasar ya?" "Seriusan? Gila. Dia ngapain kesini? Jangan-jangan cuma numpang ngadem." Tapi semua itu tak mengganggu langkah Juki. Ia langsung menuju satu mobil yang sejak dulu selalu melintas di depan matanya. Mitsubishi Pajero putih. Mobil itu berdiri gagah di tengah showroom. Bodinya bersih, dilapisi sinar lampu ruangan yang membuatnya tampak berkilau seperti mutiara. Juki menyentuh kap mesinnya dengan pelan. Dulu, ia hanya bisa melihat mobil seperti ini dari kejauhan. Dari balik tumpukan sampah. Dari sudut jalanan. Dari sela-sela gerobak pemulung. Tapi hari itu, tangannya menempel langsung di atas logam mewah itu. Ia mengelusnya pelan. Matanya berkaca-kaca. "Unit ini sudah siap pakai. Pak, ada promo juga, kalau Bapak mau langsung proses." Ucap sales ramah yang baru datang setelah melihat cek di tangan Juki. Juki hanya tersenyum. "Saya beli tunai. Hari ini juga." Sales itu terbelalak. Para karyawan yang tadi memandang heran kini menunduk. Sebagian dari mereka tampak kikuk. Tapi Juki tak peduli. Ia hanya ingin menikmati momen ini. Momen yang dulunya hanya bisa ia lihat dari balik debu jalanan. Beberapa menit kemudian,
Proses selesai. Mobil Pajero putih itu resmi menjadi miliknya. Di bagian depan, pita merah melingkar sebagai simbol bahwa kendaraan itu baru keluar dari showroom. Juki berdiri di sebelahnya, tersenyum. Namun senyum itu bukan senyum sombong. Ia menatap langit, menahan tangis. Dalam hati ia berucap, bukan karena kerja kerasku semata, tapi karena Allah telah membuka langitnya untukku. Pagi itu, cahaya mentari menyelinap masuk melalui jendela kaca rumah sederhana milik Juki. Rumah itu tak besar, tapi penuh berkah. Dindingnya bersih, halamannya rapi, dan di sudut ruang tamu, selalu ada sajadah terbentang dengan mushaf kecil yang diletakkan rapi di atas rak rendah. Juki duduk di sana setiap pagi, sebelum matahari naik, sebelum hiruk-pikuk dunia kembali berbunyi. Ia duduk bersila, mengenakan baju koko putih dan sarung sederhana. Wajahnya jauh berbeda dari wajah pria yang dulu mengais remah makanan di pasar. Mulutnya bergerak pelan, membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ayat yang tak pernah ia tinggalkan sejak pertama kali ia dengar dari ceramah ustadz di teras masjid. Ia menghafalnya luar kepala. Tapi bukan hafalan biasa. Hafalan itu tinggal di dalam hati. Menjadi bagian dari napasnya. Menjadi denyut nadi dalam doa-doanya. Setiap selesai sholat, 2 ayat itu menjadi kunci. Dan lewat kunci itu, langit seolah terbuka tanpa penghalang. Juki kini hidup layak. Ia tidak hanya membeli rumah dan mobil, tapi ia menggunakan hartanya untuk sesuatu yang lebih tinggi. Ia menyekolahkan anak-anak yatim di kampungnya. Ia membangun tempat singgah bagi para gelandangan yang hidup di jalanan. Ia menyumbang masjid tempat ia pertama kali beristirahat dulu. Tempat di mana hidupnya mulai berubah. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah. Juki tak pernah menceritakan rahasia hidupnya kepada siapapun. Tak ada yang tahu bahwa semua keajaiban itu berawal dari 2 ayat yang ia baca setiap selesai sholat. Tak ada yang tahu bahwa doa-doanya yang sederhana, lirih, bahkan kadang terbata-bata, adalah doa yang menembus langit dan membelah nasib. Ia simpan rahasia itu di dalam dirinya. Sebab ia tahu, keajaiban bukan untuk dipamerkan. Keajaiban adalah amanah. Dan ayat itu adalah warisan agung yang hanya diberikan pada mereka yang percaya, tanpa syarat. Pagi itu, ia duduk di beranda rumah sambil memandang ke kejauhan. Di tangannya, mushaf kecil itu masih ada. Masih lusuh, masih penuh lipatan, tapi semakin berharga dari hari ke hari. Angin pagi berhembus pelan. Langit biru tanpa awan. Dan di kejauhan, terdengar suara anak-anak kecil yang ia sekolahkan bermain dan tertawa. Juki tersenyum. Bibirnya bergetar. Dan dalam hatinya ia berucap lirih. 2 ayat ini telah mengubah takdirku. Dan aku bersaksi, siapapun yang membacanya dengan yakin, langit akan menjawab, secepat ia mengetuknya. Dan kisah itu pun selesai. Bukan sebagai akhir, tapi sebagai permulaan dari hidup yang penuh ridho Allah. Ketika seseorang hidup dalam keterpurukan, dalam kegelapan yang tak terlihat ujungnya, dalam kemiskinan yang menusuk hingga tulang, seringkali manusia merasa bahwa segalanya telah berakhir. Harapan seolah terkubur bersama debu jalanan, dan langit tampak seperti diam, bisu, dan tak peduli. Namun kisah ini, meski fiktif, hadir untuk mengetuk sisi terdalam dari hati manusia. Bahwa dalam keputusasaan, masih ada cahaya yang menunggu diketuk. Juki bukan siapa-siapa. Ia bukan ustadz. Ia bukan pejabat. Ia bukan orang terkenal yang punya segalanya. Ia hanya seorang pemulung. Seorang gelandangan. Seorang manusia biasa yang bahkan dianggap tak layak berada di ruang bersih bernama masjid. Tapi Allah yang maha lembut, maha pengasih, tidak pernah melihat seseorang dari pakaiannya. Tidak dari status sosialnya. Tidak dari kasat mata manusia. Allah menatap hati. Dan hati Juki telah mengetuk pintu yang selama ini tertutup karena kelalaian dan dosa. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah bukan sekadar bacaan penutup malam. Bukan pula hanya pelengkap ibadah harian. Ia adalah pelindung. Ia adalah perisai. Ia adalah jawaban langit yang turun langsung dari atas arasy.
Rasulullah bersabda bahwa dua ayat ini diberikan dari tempat yang belum pernah diberikan kepada nabi manapun sebelumnya. Ia adalah hadiah istimewa bagi umat akhir zaman. Dan Juki, sosok yang hina di mata manusia, menjadikannya sebagai amalan yang dijaga, diamalkan dengan istiqomah, dan diiringi dengan doa yang lurus dari hati. Ada pelajaran besar yang ingin disampaikan dari kisah ini. Bahwa keajaiban bukan hanya untuk mereka yang punya segalanya. Tapi keajaiban justru seringkali turun kepada mereka yang tidak punya apa-apa, kecuali keyakinan. Dalam dunia nyata, mungkin kita tidak melihat seseorang yang langsung mendapat 1 miliar hanya dengan membaca 2 ayat. Tapi bukan itu poinnya. Rezeki bukan selalu tentang angka. Rezeki adalah jalan keluar. Adalah keberkahan yang tak bisa diukur dengan kalkulasi manusia. Rezeki bisa datang dalam bentuk makanan yang tak disangka. Dalam bentuk orang baik yang hadir saat dibutuhkan. Dalam bentuk kesehatan yang tiba-tiba membaik. Dalam bentuk kemudahan saat semua terasa sulit. Dan semua itu berawal dari keyakinan. Dari mushaf kecil yang dibuka setiap habis sholat. Dari lisan yang melafalkan ayat-ayat penuh cahaya. Dari tangan yang menengadah dengan doa yang sederhana. Ya Allah, cukupkan makananku hari ini. Dan langit menjawab, bahkan sebelum suara itu selesai terucap. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Ayat ini adalah jantung dari hubungan hamba dengan Rabb-Nya. Bahwa Allah tidak jauh. Tidak tertutup, tidak diam. Ia mendengar, ia melihat, ia tahu. Bahkan sebelum lidah kita mengucap, sebelum hati kita menangis, sebelum air mata itu jatuh ke pipi, Allah telah mengetahui isi dada hambanya. Kisah Juki hanyalah cerminan. Sebuah cermin dari kenyataan yang bisa saja terjadi pada siapa saja. Bisa jadi pada kita. Bisa jadi pada orang di sekitar kita. Yang perlu kita lakukan bukan sekadar membaca kisah ini lalu terinspirasi sebentar. Tapi bagaimana kisah ini menyentuh titik kesadaran. Bahwa mungkin selama ini kita telah jauh dari ayat-ayatnya. Mungkin selama ini kita hanya sholat karena kewajiban. Tapi tak mengisi dengan doa yang sungguh-sungguh. Mungkin selama ini kita berharap rezeki besar. Tapi lupa mengetuk langit dengan penuh adab dan istiqomah. Juki tidak hanya mengamalkan 2 ayat itu sebagai bacaan. Ia menyatu dengan ayat itu. Ia hidup bersama ayat itu. Dan ia menjadikannya kunci untuk berbicara kepada Allah dengan penuh harap. Hasilnya, bukan hanya rezeki berlimpah, tapi juga ketenangan, rasa cukup, dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahkan saat ia difitnah dan dijatuhkan. Jika ada satu nilai paling penting dari cerita ini, maka itu adalah bahwa siapapun bisa berubah. Asalkan ia mau mendekat, mau mencoba, mau percaya. Tidak peduli seberapa dalam seseorang jatuh, Allah masih bisa mengangkatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi syaratnya satu, buka hatimu, dan kunci pintunya dengan ayat sucinya. Cerita ini juga ingin mengajak kita semua untuk tidak meremehkan siapapun. Jangan lihat seseorang dari bajunya. Jangan nilai orang dari pekerjaannya. Jangan tertawa melihat pemulung, pengamen, pengemis, atau gelandangan. Sebab bisa jadi, mereka adalah wali Allah yang sedang diuji. Bisa jadi mereka adalah hamba-hamba terpilih yang namanya harum di langit. Meski di bumi mereka dicaci dan disingkirkan. Dan bila kamu adalah seseorang yang sedang berada di titik nadir hidupmu, kisah ini adalah untukmu. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Cobalah mulai hari ini untuk membuka mushaf. Bacalah 2 ayat itu setiap selesai sholat. Ucapkan doamu dengan jujur. Bicaralah pada Allah seperti seorang anak yang mengadu kepada ayahnya. Seperti seorang hamba yang tak punya siapa-siapa, kecuali Tuhannya. Biarlah dunia menertawakan. Biarlah orang-orang meremehkan. Tapi langit akan membuka jalan. Akhir kata, kami ingin menyampaikan bahwa cerita ini adalah fiktif. Ia disusun dan dirangkai seperti nyata agar dapat diambil hikmahnya. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian,
Itu semata hanya kebetulan dan tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat penjelajah kisah yang sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, membangkitkan semangatmu, atau membuatmu meneteskan air mata, maka kami mohon bantu sebarkan. Jadikan ini bagian dari dakwah kebaikan. Jadikan ini sebagai amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Silakan tinggalkan komentar positif di bawah video ini, like sebagai bentuk dukungan, dan jangan lupa subscribe channel Penjelajah Kisah agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Dan untuk setiap yang subscribe dan like video ini, kami doakan semoga Allah lapangkan rezekimu, kuatkan tubuhmu, sehatkan jiwamu, dan mudahkan seluruh urusan dunia akhiratmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.